moments later. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang dimaksud biasa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses pembentukan pelangi, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi antara lain aksi demonstrasi, tawuran, peperangan antara lain. Teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus memuat proses, sebab, akibat suatu kejadian. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Faktual, artinya teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. 2. Bersifat keilmuan, teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi, atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. 3. Informatif, teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mengetahui pembaca. Ingat ya, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun. 4. Membahas hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan konjungsi. A. Konjungsi kausalitas antara lain, sebab, karena, oleh, sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Contoh, ada beberapa faktor yang paling mendasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. B. Konjungsi kronologis. Hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Contohnya, pada bulan keempat, Luka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilang sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan terus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Penggunaan kata ganti. Teks eksplanasi berlangsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, dan kesenian daerah. Dalam teks eksplanasi pun ditemukan banyak kata menggunakan kata pasif seperti terlihat, berbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan diakhiri. Penggunaan kata teknis. Di dalam teks eksplanasi pun dijumpai banyak kata teknis ataupun peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topiknya tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang muncul. Demikian pula apabila topik yang tentang kesenian daerah, istilah-istilah budaya sering digunakan. Apabila topik tentang fenomena kebaikan BBKB, istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul. Pemaknaan terhadap istilah-istilah seperti itu memerlukan bantuan kamus istilah, bukan lagi kamus umum. Dengan demikian, pemahaman pun akan lebih cepat sesuai dengan bidang masing-masing. Saya di sini memilih contoh dari teks eksplanasi, yaitu longsor. Apa sih longsor itu? Berikut yang akan kita bahas yaitu pengertian longsor, penyebab longsor, dampak longsor, dan contoh kasus longsor. Poin 1 tentang pengertian longsor, yaitu longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa
batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Poin kedua, penyebab longsor. Penyebab terjadinya tanah longsor salah satunya disebabkan oleh erosi tanah. Erosi tanah bisa disebabkan karena berbagai hal seperti aliran air yang terlalu deras, sungai-sungai maupun gelombang laut. Erosi tanah ini bisa menyerang bagian kaki-kaki lereng sehingga berdampak curang. Poin ketiga yaitu dampak longsor. 1. Terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup lahan. 2. Terganggunya keseimbangan ekosistem. 3. Lahan menjadi krisis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. Saya di sini memilih contoh kasus longsor yaitu Bahorok, Sumatera Utara. Pada 3 November 2003, sebuah bukit terjal di dekat desa Bukit Selawang di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tersapu longsor yang membawa air banjir dan Sungai Bahorok. Insiden ini cukup besar dan mengakibatkan 90 orang meninggal dunia, sementara ratusan lainnya luka ringan dan berat. Penyebab longsor ini adalah kerusakan hutan akibat penebangan liar. Menurut Walhi, 1.700.000 hektar dari total luas 780.000 hektar Taman Nasional Gunung Leuser rusak parah akibat deforestasi. Inilah penyebab utama longsor besar yang terjadi di Bahorok, Sumatera Utara.